Saya Siva, Dan saya Nanda. suara customer service untuk pelanggan. Bagaimana, Kak Siva? Iya, ini Kak Nanda. Hmm. Ini jadi biasanya tuh di luar sana itu di sosial Oke. media itu diramaikan atau digegerkan antara customer itu mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan dari customer Oke, service kan seperti siap. itu Oke. biasanya ya Kak Iya, ya. betul. Kali ini kita berbeda. Ini kita kan customer service nih Kak ya. Betul. Kita yang mau menyuarakan suara customer service untuk pelanggan-pelanggan tersebut. Karena kita sebagai customer service kan biasanya menerima keluhan-keluhan ya Kak ya dari para Iya. pelanggan. Tapi kita sebagai customer service juga pengen dimengerti seperti itu. Dimengerti dulu. Nanti hubungannya kita menjadi rentan kalau nggak saling mengerti juga kan Iya, seperti itu. karena harus saling mengerti sesama manusia. Oke. Seperti itu, betul? Jadi jadilah video ini nanti ya. Oke, siap. Kak Nanda, sebelumnya mungkin kasih pengertian dahulu lah. Oke. Pengertian customer service itu sebenarnya apa? Kalau customer service itu kan berarti memberikan service kepada customer sama mengalami kendala atau ada beberapa produk yang belum ketahui kan seperti itu. Betul, Tugasnya seperti customer service itu untuk menjelaskan dan juga memberikan solusi kan seperti itu Betul, tepatnya ya. seperti itu. Kalau menurut Kak Nanda bagaimana? Betul, kurang lebih sama ya. Jadi kita Sama. sebagai customer service itu menerima yang diinformasikan oleh pelanggan, oleh customer kita. Jika memang produk yang kita kasih tahu untuk produk knowledge yang ada di kami ya, seperti itu ya Iya, Kak ya. Kita kan bekerja di salah satu provider ya Kak ya, Betul. yaitu Indosat ya Kak ya, atau yang lebih dikenal sekarang IM3 seperti IM3 itu. saat ini Dan IM3. ketika ada keluhan atau kendala di pelanggannya atau pengalaman yang kurang menyenangkan seperti itu ya Kak ya. Ya. Itu biasanya kita memberikan solusi-solusi sesuai SOP yang ada di kita SOP seperti yang itu Kak Siva. Benar sekali. Jadi untuk rule-nya sendiri Ya. ketika ini nih ada pelanggan nih mengalami kendala katakanlah di provider kita ya, itu ada di jaringan katakanlah ini kok jaringan kok nggak bisa digunain dengan lancar, kok lemot dan lain sebagainya seperti itu. Betul. Maka dari itu menghubungi untuk kepada customer service. Ya. Nah, nanti customer service itu kan memberikan edukasi langkah awal dulu. Contoh katakanlah restart HP kayak Betul, gitu ya. iya. Kemudian kita meminta nomor, kita meminta lokasi untuk apa? Nggak bakal kita salah gunakan kan? Betul, seperti itu. Itu kalau kita nggak dikasih nomor, dikasih lokasi, gimana kita bisa ngecek kan? Betul keadaannya? sekali. Karena kan kita harus pengecekan secara sistem juga Kak Siva, seperti itu. Jika nggak ada nomornya, nggak ada alamatnya kan susah gitu. Tapi kadang ada customer yang mungkin takut disalahgunakan Takut seperti itu. disalahgunakan. Seperti kemarin saya mendapat Kak Siva. Jadi saya sedang menghandle live chat. Live chat. Iya, ketika dia sudah menyebutkan nomornya, kemudian kita kan probing lokasi seperti itu ya. Iya. Probing itu istilahnya untuk mendalami data-data yang diperlukan oleh kita customer service. Pengecekan lebih lanjut dari Betul kendala sekali yang seperti ada. itu. Tapi dia tuh malah takut gak sih Pak? Takut. Katanya jangan kesini gitu. Jangan kesini. Iya. Katanya mau didatengin gitu seperti itu. Harusnya kalaupun didatengin harusnya tambah seneng ya Kak Siva ya. Karena kan berarti kita secara langsung memberikan solusi yang seperti terbaik. itu, betul. Tapi gini, kita juga nggak bisa nyalahin customer sih Kak Nanda. Karena apa? Di zaman sekarang itu maraknya beberapa penipuan dengan menggunakan data-data entah itu NIK, menggunakan data customer, betul. nomor, lokasi dan lain sebagainya itu dengan penipuan. Betul. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ya. Tapi kita juga bisa memberikan beberapa alasan kepada customer ya ketika diminta atau ditanyai oleh CS itu data-data pribadi katakanlah ya, itu juga fungsinya untuk kebaikan kakak-kakak sendiri. Betul. Pastinya kakak itu menghubungi juga di kontak center yang Official. gitu ya. Betul seperti itu Kak Siva. Oke, di sini kan Anda Betul. untuk apa namanya tantangan atau susahnya ada di CS itu gimana? Susahnya jadi CS ya. Oke, baik. Jadi yang pertama kita harus selalu standby Kak Siva. Standby. Iya, karena customer service itu customer itu nggak bisa ditebak dia keluhannya kapan, dia kendalanya kapan. 24 jam itu kita harus setia menjaga Iya, 24 jam. kestabilan Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia Kak Siva. Karena ini untuk komunikasi Kak Siva. Komunikasi Betul, di seperti dunia era itu. digital ini pastinya juga sangat penting seperti itu ya. Penting sekali. BTW kita juga perlu
memberi mungkin ya ada beberapa macam yang namanya call center ya. Betul. Jadi kita teman-teman ya itu kebetulan ini kita juga sudah handle semua ya, Sudah handle semua, semuanya. Jadi yang pertama itu kita ada voice ya atau di call center via call. Betul. Seperti itu ya. Kalau di M3 itu ke 185 185 dan atau juga ke 021 3000 3000. seperti Itu ya. itu. Nanti akan terhubung langsung dengan agent call center kami. Ya. Nah, di situ gini ya Nanda ya. Perlu kita jelaskan karena memang ada beberapa customer itu yang merasa ini CS-nya itu berbelit, kemudian nggak solving kayak gitu toh. Iya. Padahal kita sudah memberikan apa yang seharusnya dilakukan. Betul sekali seperti itu Kak Siva. Jadi mungkin kita bisa jelaskan mungkin Kak. Katakanlah ini, halo saya Siva ini saya kendalanya nggak bisa akses internet nih Kak. Oh, Gimana? oke, siap. Oke, Kak Siva, untuk tindakan awal, apakah handphonenya sudah di restart atau belum? Itu restart handphone itu benar pengaruh, teman-teman. Karena itu bukan sekedar restart aja seperti itu. Jadi ketika handphone kalian matikan, dihidupkan kembali itu akan nge-lock up jaringan secara baru yang baru Menetralkan lagi. juga kan Betul, seperti itu. menetralkan, Kak Siva. Jadi kalau sudah di restart, bilang aja sudah di restart. Iya. Kalau benar-benar sudah di restart ya, itu tentunya ada langkah tidak lanjutnya ya Kak ya. Betul, seperti itu. Nanti kita bisa menanyakan informasi-informasi seperti nomor telepon, lokasi, sinyal baris yang muncul, sinyal data yang muncul, dan pengguna di sekitar, seperti itu. Nah, ketika data-data kita sudah dapatkan Sudah juga Siva, kita bisa melakukan pengecekan secara sistem di kita, seperti itu. Nanti yang pasti kita akan informasikan kepada pelanggan sesuai SOP yang berlaku, karena kita sebagai customer service juga ada SOP-nya. Tidak mungkin mengada-ngada, tidak mungkin memberikan solving yang salah seperti itu. Karena ada penilaian juga kita. Karena ada penilaian dari atasan langsung seperti itu. Gini sih, bayangkan saja ya teman-teman ya. Ya. Kita menerima telepon ya. Iya. Di waktu yang sama kita memahami apa keluhan customer. Betul. Kemudian kita lakukan solusi awal, kemudian kita lakukan pengecekan atas data-data yang sudah diberikan. Ya, betul. Kemudian setelah datanya udah dapat, oh ketemu kendalanya di sini, kita berikan solusi kepada customer kan. Betul, Kita menyampaikan. seperti Kadang customer pun juga kita sampaikan itu juga gak paham-paham, itu kan juga ada. Betul. Karena memang bisa kesalahan dari kita yang menyampaikan kurang singkat atau kurang jelas, bisa juga untuk customer juga dari awal itu sudah saya nggak percaya CS. Ngapain telepon kan seperti itu. Mau kita kasih cara A sampai Z sesuai yang SOP yang berlaku itu juga nggak bakal percaya karena dari awal saya nggak percaya CS kayak gitu. Ngapain itu telepon udah kan? susah. Udah susah itu. Kamu nggak percaya CS tapi kenapa telepon CS? Itu kayak orang yang saya nggak percaya corona gitu sih Mas Iba. Iya. Tapi akhir-akhir ada yang meninggal langsung bingung. Iya, kalau ada yang kena saudaranya langsung, oh iya kayaknya ada deh corona gitu. Jadi kita itu harus handle pada waktu yang sama, kita harus mengetahui apa keluhan customer, kemudian kita juga harus memberi solusi awal, kemudian probing lagi. Kalau belum selesai kita lakukan pengecekan dulu. Kita itu pengecekan di aplikasi itu lebih dari 10 ya. Bahkan itu layar kita itu full semua Full. itu. Jadi kalau laptop yang kita gunakan lemot itu karena aplikasinya banyak sekali guys. Untuk melakukan pengecekan itu nggak hanya satu aplikasi, kita harus pengecekan secara jaringan, secara nomornya, secara paketnya dan segala macam itu full tab guys. Jadi jendela kita itu full ya. Katakanlah satu aplikasi itu bisa kita buka 5, 10 tab kayak gitu loh. Betul. Saya pernah hitung itu sampai 30-an lebih, 35-an loh. Betul sekali. Menggunakan kayak gitu. Betul. Apalagi kalau kita handle-nya secara digital ya Kak Siva ya. Digital itu kan salah satu contohnya mungkin ada sosial media. Live chat, sosial media juga mencakup untuk Twitter, Facebook, Instagram. Live chat bisa melalui WA dan yang ada di aplikasi kita tentunya ya Kak Siva ya, Indira ya Kak Siva ya. Seperti itu. Kalau untuk digital itu contohnya sosial media itu bisa masuk 6 case sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Waktu yang sama kita seperti itu. 6 itu Kak. Harus mengecek 6 nomor, 6 keluhan pelanggan yang tentunya berbeda-beda. Seperti itu. Walaupun terkadang info itu terkadang juga susah loh Kak.
Karena setiap waktu itu kita update terus. Jadi Betul. paket, kemudian cara handling, kemudian informasi yang lain. Katakanlah kemarin ada sampah menjadi pulsa dan lain sebagainya, itu ada di mana saja. Kita yang tanya satu Indonesia, jadi kita harus lakukan pengecekan juga lebih Betul. lanjut. Info pun juga termasuk susah. Info pun harus dicek ya Kak Siva ya, Iya, karena harus banyak cek. product knowledge itu kita selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Kalau seperti itu. misinformasi itu juga fatal juga. Fatal sekali, nanti kenanya di scoring card kita ya Kak Siva ya. Lanjut di live chat ya Kak ya. Siap, bagaimana Kak Siva? Kita jadi kalau handle live chat itu biasanya dua. Jadi ada customer, ini kendala jaringan, ini kendala seumpama registrasi paket di waktu yang sama. Beliau pelanggan atau customer ini menanyakan keluhannya masing-masing, dan itu biasanya kadang ada memang customer yang kooperatif, mohon ditunggu dulu ya, ditunggu. Kemudian ada yang mohon ditunggu dulu, ngechat terus, dan kita lakukan pengecekan itu Kak. Padahal di live chat sendiri tadi ada dua, biasanya case-nya juga berbeda. Betul. Kemudian ada RR. Ketika kita nggak membalas customer, chat terakhirnya itu dalam waktu 19 detik ya. Betul. Detik itu kita nanti ya perusahaan terugikan yang pertama, kemudian juga kita scorecard-nya turun. Turun seperti itu, karena kita ada penilaian ya Kak Siva ya. Jadi mohon kerjasamanya juga. Kerjasamanya bersedia untuk menunggu ketika dilakukan pengecekan. Pasti kita berikan yang terbaik. Kalau waktunya sudah selesai hasil pengecekan, kita kasihkan solusinya gimana, pengarahannya, kalau bisa kita eksekusi langsung. Betul, gitu, seperti itu Kak Siva. Oke, baik. Jadi sekiranya seperti itu dulu Kak ya. Boleh. Kalau senangnya ada di customer service apa Kak Anda? Wah, senang karena kita bisa membantu ya Kak ya. Membantu orang lain seperti itu kan sebagai pahala juga Kak Siva. Dengan berbagai macam etnis, kemudian berbagai macam latar belakang, cara berbicara, gaya berbicara kan seperti itu. Ada yang ngomong dengan sopan, ada yang ngomong dengan kasar dan lain sebagainya. Itu kita makan semua ya Kak ya. Kita makan semua, betul. Jadi seolah-olah kita sering berkomunikasi seluruh di Indonesia, orang-orang di Indonesia. Betul. Dan ketika kita menjadi customer service juga nggak bisa terpancing emosi Kak Siva. Contohnya ketika ada pelanggan yang dengan kata-kata umpatan seperti itu, bisa dengan hewan-hewan berkaki 4, 5 gitu kan, kadang ada juga ya Kak Siva dengan kata-kata kasar seperti itu. Sampai mohon maaf, sampai mengatakan orang tua itu juga ada. Iya, betul sekali, mengatakan kita nggak berguna dan segala macam itu juga ada. Dan kita sebagai customer service harus bisa tetap menghandle, jangan terbawa emosi yang pasti. Betul. Dan itu kan plusnya ya Kak ya, kita bisa membantu orang lain. Tentunya kita seumpama ada kendala di produk lain pun kita menghubungi customer service itu juga memahami customer itu kerjanya seperti ini. Tidaknya kita juga memberi kooperatif pada customer service yang lain kan gitu ya Kak ya. Betul, seperti itu. Dan kita banyak teman ya Kak ya. Banyak teman. Iya, banyak teman karena ketika melakukan merasakan hal yang sama, contohnya susah kayak gitu ya. Iya, betul. Menghandle customer susah itu nanti kita ada energi atau ada komunikasi yang betul. Gimana susah dijelasin kayak gitu ya. Iya, jadi ketika kita mengalami case yang sama susahnya dengan agent yang lain merasa atau senasib yang gitu. lain, senasib. Jadi kita kan sharing ternyata temanku juga dapat case seperti ini gitu. Nanti kan jadinya ada obrolan. Dan ketika sedang mungkin incoming-nya nggak terlalu banyak nih Kak yang masuk ke kita seperti itu kan ideal ya Kak ya. Atau intinya nggak ada case yang masuk, itu kita bisa ngobrol, bisa sharing, bisa dalam hal pekerjaan, latar belakang. Jadi kita mempunyai teman yang banyak di sini seperti itu. Baik, kalau sudah cukup jelas mungkin Kak ya untuk ini. Iya, betul. Kak Siva mau menambahkan nggak? Sebagai customer service, plusnya itu bagaimana seperti itu? Jadi gini teman-teman ya, untuk di pesannya kepada customer mungkin ya. Iya. Kita bekerja dan juga kalian menggunakan produk kami, tentunya kami akan memberikan solusi-solusi atau informasi-informasi yang konkret, valid dan juga terbaik untuk Anda sebagai customer seperti itu. Namun kami juga tidak lupa meminta untuk saling pengertiannya. Betul. Jadi bisa dijaga komunikasinya, gaya bahasanya, kemudian kita bisa saling menghargai. Betul, karena di sini juga kita tekanan dari mungkin dari customer, dari atasan, waktunya kita itu handlingnya maksimal 5 menit.
seperti itu dan lain sebagainya. Dengan waktu itu kita harus membuat tadi yang sudah kita jelaskan ya, pelaporan juga ke perusahaan. Jadi kita sama apa ya, makhluk sosial dan juga untuk apa ya, satu negara ya, saling membutuhkan ya. Itu kita juga saling support saja seperti itu kayak. Kalau kan Anda gimana? Ya bahkan nggak satu negara ya Kak Siva. Kadang kita mendapatkan call center hello I'm from the Netherlands. Biasanya seperti itu. Biasanya ada panggilan juga dari luar negeri, itu juga bisa kita handle ya Kak Siva ya. Kita handle juga. Baik melalui panggilan, live chat dan sebagainya seperti itu. Dan kita ya mohon pengertiannya saja seperti itu. Dan untuk mungkin atasan kita ya Kak Siva ya. Atasan. Gimana? Aku gak nyampe, coba sambung. Ya mungkin untuk para TL gitu ya Kak ya, kan kadang dia kan juga pernah jadi agent ya Kak ya. Nah AHT itu ya kita juga pengennya cepet, tapi kan kadang ada customer yang ngeyel seperti itu. Pengecekannya jauh banyak kan gitu. Betul, tanya banyak data, satu panggilan tanya 5 nomor. Bagaimana untuk ini udah jam 2, udah ngantuk banget. Kemarin juga masuk sampai jam berapa gitu. Betul, 24 jam kita kerjanya. Apalagi sebagai customer service, mungkin live chat dan call center yang terkena dampaknya. Ketika 1 menit sebelum lockout kita dapat panggilan, itu kan ya kita tetap harus handling seperti itu. Dan ya mohon pengertiannya aja seperti itu. Kita juga pengennya cepet, kakak-kakak semuanya. Ya gitu aja mungkin ya. Jadi itu aja mungkin dari kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah, saya Siva. Dan saya Nanda. Terima kasih sudah menonton. Anjay.